Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, NIM 190321100056 dari agribisnis kelas B. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Elis, yang mata kuliahnya tuh Ekonomi Mikro 2, tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Silahkan ditonton dan disimak, semoga bermanfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar output. Nah, pasti teman-teman yang pada lihat YouTube channel saya pasti bertanya-tanya tentang pasar output kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Apa sih pasar output? Pasar output merupakan pasar yang menjual belikan berbagai produk, barang ataupun jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan, sehingga dapat membentuk suatu harga keseimbangan. Adapun macam-macam pasar output antara lain ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, serta pasar monopolistik. Nah, dari pasar tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki karakteristik banyak jumlah penjual dan pembeli, barang bersifat homogen, serta memiliki pelaku pasar yang mudah keluar masuk pasar. Terus yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar di mana hanya terdapat satu orang penjual sementara jumlah pembeli sangat banyak. Penyebab dari pasar monopoli antara lain memiliki bahan mentah strategis serta terdapat skala ekonomis. Terus yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang mempunyai sedikit kekuasaan, mempengaruhi harga, serta memiliki komoditas yang dihasilkan berbeda jenis. Terus yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk dari PPTS, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Terus yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Terus yang ketiga, barang yang di pasar sangat homogen. Yang keempat, pelaku mudah keluar masuk pasar. Terus yang kelima, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Dalam pasar persaingan sempurna itu ada grafik pasar persaingan sempurna. Saya akan menjelaskan terkait grafik atau kurva pasar persaingan sempurna. Nah, dalam kurva pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand kemudian memiliki slope yang negatif. Kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif. Namanya pasar, berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan, atau permintaan dan penawaran, dan harga yang terbentuk yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasaran. Nah, dalam hal ini harga keseimbangan ialah di P bintang, kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar K bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja jika produsen tersebut jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar P1.
Kemudian sementara pada tingkat harga P2 jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu pasar monopoli. Nah, ciri-ciri dari pasar monopoli itu ada 4. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Terus yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Terus yang keempat, produsen penjual bertindak sebagai penentu harga. Contoh dari pasar monopoli ini kayak perusahaan BUMN, kayak perusahaan Pertamina, itu contohnya. Dalam pasar monopoli ini ada penjelasan kurva monopoli, dan saya akan menjelaskan kurva tersebut. Dalam kurva monopoli, di pasar monopoli permintaan memiliki slope yang negatif, kemudian kurva marginal reviewnya memiliki slope yang negatif juga, tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga itu, keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC jadi MR sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka permainan seorang monopolis sebesar Q bintang, B dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA, jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B dan P bintang. Pasar monopolistik. Nah, karakteristik dari pasar monopolistik itu terdapat 5. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan. Terus yang kedua, komoditas yang dihasilkan berbeda jenis. Terus yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Terus yang keempat, rendahnya hambatan masuk pasar. Dan yang kelima, persaingan promosi sangat. Contoh dari pasar monopolistik ini kayak perusahaan-perusahaan air yang ada di Indonesia seperti FIT. Berikut penjelasan kurva monopolistik. Dalam bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaan lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal review. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini, marginal cost dan marginal review bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh cost dan marginal reviewnya bertemu pada titik E, maka dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC per satunya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B dan C, sehingga keuntungan yang didapat oleh seorang monopolis C, P bintang, A dan B. Terus yang keempat, pasar oligopoli. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli terdapat 6. Yang pertama, terdapat beberapa penjual.
terus barang yang dijual homogen atau dapat beda corak, terus sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Terus yang kelima, sistem harga yang kaku. Yang keenam, penjualan di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Nah, contohnya tersebut yaitu seperti perusahaan kartu yang ada di Indonesia seperti Indosat, terus SL, Telkomsel, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan kurva oligopoli. Nah, ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga K1 akan bergerak menuju K3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar input. Pasar input sendiri ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna, terus ada pasar monopoli. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasar input. Definisi pasar input. Apa sih definisi pasar input? Pasar input merupakan pasar yang mampu menyediakan faktor produksi, di mana pasar input memiliki tidak terwujud, namun berwujud kegiatan terdapat permintaan input pasar persaingan sempurna, serta permintaan input perusahaan monopoli. Nah, pada permintaan input pasar persaingan sempurna, awalnya sebuah perusahaan menggunakan satu input variabel, yakni tenaga kerja dalam kegiatan produksinya yang dianggap homogen. Tambahan penerimaan yang dihasilkan oleh penambahan tenaga kerja masih lebih besar daripada tambahan biaya yang harus Nah, kurva permintaan input perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biaya, yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja, sama dengan W. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah daripada P. Berbagai tingkat output sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah dari MVPL. Pada berbagai tingkat pemakaian input, pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 atau dalam kurung pada saat MRPL sama dengan W. Sedangkan perusahaan bersaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 dalam kurung pada saat MVPL sama dengan W. Terlihat bahwa L1 kurang dari L2. Nah, untuk pasar input pada persaingan sempurna dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja dengan kurva marginal flow product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MPIXP atau MVPE didapatkan dari perkalian antara marginal produk dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal produk memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input justru menurunkan penambahan outputnya. Marginal produk jika dikalikan dengan harga maka akan menghasilkan marginal flow produk. Marginal flow produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada persaingan pasar sempurna.